Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Mirsad, Bang Mister Shadow. Saya ngerekam ini masih dalam keadaan sangat terpuruk karena saya deadline harus melunasi beberapa hutang. Terus terang aja, saya lagi galau ini. Saya udah banyak cerita semalam sama Mikel, banyak hal lah yang bisa memungkinkan saya balik lagi untuk bermain karena saya membutuhkan uang instan untuk deadline hutang. Sekarang tinggal pusingnya, nggak tahu lagi harus kayak gimana. Saya juga bingung ya. Itulah yang kemarin saya bahas. Kenapa mantan penjudi itu rawan sekali untuk balik lagi ya Bang ya. Saya udah nyoba buat merubah circle pertemanan ya. Tapi dalam keadaan terdesak, kepikiran untuk bermain lagi karena deadline hutang. Deadline untuk membayar hutang. Kebutuhan. Memang hutangnya kebayar kan? Betul. Tapi setelah kita masuk lagi nih bermain, kita kayak nggak sadar. Kita tuh nggak tahu kapan berhenti, Kel. Kita kan niatnya bermain lagi, butuh dana instan buat untuk melunasi utang kan. Ya. Ketika udah ketutup malah lanjut main. Makanya bahayanya judi itu jangan sekali-kali terjerumus, karena sekali terjerumus kita nggak tahu kapan kita keluar. Mungkin kalau masih di tahap iseng-iseng itu masih bisa Bang diselingin sama kegiatan ya, sama hobi gitu, buat melupakan gitu kan. Ya cuma emang algoritmanya judi ya gitu, kita dibuat penasaran. Kalah kita penasaran, ketika menang kita ketagihan Bang. Adiksinya itu di situ. Jadi makanan dopamin buat kita. Dopamin negatif. Terjadi lagi. Udah lunas utang, nggak tahu kapan berhenti. Akhirnya lanjut, malah tambah bablas, malah tambah dalam utangnya, malah tambah pusing. Atau Abang coba beralih cari hobi gitu? Kalau masih di tahap kecanduan bisa Kel. Canduan sih. Kalau gua udah di tahap kebutuhan ya. Jadi karena deadline bayar utang nih, aduh gimana caranya ya gua dapet duit cepet gitu. Sedangkan barang-barang udah habis Kel. Tadi sekilas ngedenger sih, scroll YouTube, kalau korban judul itu nggak bisa recovery dirinya sendiri, memang butuh orang lain. Keluarga tuh nggak bisa. Kita tuh bener-bener harus butuh psikiater Kel. Kita emang harus ke RSJ malah. Karena banyak sih, kalau setelah gue lihat tuh di rumah sakit besar itu ada buat bimbingan konseling korban judi slot gitu, atau judi online. Judi online kan banyak ya, slot, togel, kasino, lain-lain ya. Berarti itu termasuk judi online itu mengganggu kejiwaan ya? Termasuk kejiwaan ya? Kejiwaan. Kalau untuk yang masih tahap iseng-iseng ya, kalau saya sih ngebaginya 3 tahap sih, 3 step yang saya alamin gitu Kak. Pertama kan step iseng-iseng tuh, iseng-iseng doang lah, itu buat ngilangin gabut gitu, alasannya gitu. Step kedua kan udah kecanduan tuh ya. Nah itu udah mulai kalau mau berobat lah gitu. Nah step ketiga ini yang gue alami nih, kebutuhan, deadline buat bayar utang tanggal sekian. Memang kalau kita fokus main kasino ya, bukan slot ya, itu emang dikasih Kel, dikasih emang utang tuh udah hampir ketutup lah gitu, tapi kita dibikin ketagihan Kel. Ketika utang udah mau lunas, bukannya dibayarin malah dilanjutin. Akhirnya jadi nggak tahu kapan bisa keluar itu. Kita tuh sekalinya tenggelam nggak tahu kapan berhenti gitu. Misalkan nih gua main nih, gua main ya, gua mau bayar utang nih. Nah, udah dikasih tuh Kel, udah dikasih. Terus lu nyaranin bang udah cukup, udah bayar utang. Itu gua nggak bisa berhenti Kel, walaupun udah dikasih. Apalagi kalau kita mainnya jelek gitu, kalah gitu kan. Wah itu tambah panas ya. Panas. Bagaimana kalau balik lagi ke abangnya lagi itu? Bang bisa contoh main udah sekiranya cukup gitu untuk lunasan tagihan.
Padahal kan niatnya cuma buat bayar utang ini, bayar utang itu. Nah, apalagi yang mainnya slot. Gua kasih perumpamaan nih, Kel. Lu megang uang nggak coba? Megang uang nggak? Udah. Nih. Ini slot nih. handphone, handphone, rokok, permen. Lu depo nih. Depo ke gua. Contoh nih bang, gue masang ya. Depo ya. Ya. Nah, puter. Stop. Ya udah, itu yang lu dapet. Jadi gimana gua ngasih? Mau gua ngasih atau enggak ya terserah gua, terserah bandar. Gitu. Lu tergiur pasti sama handphone ya kan? Handphone. Minimal lu dapet rokok lah dengan uang receh kan. Iya, dengan modal yang lebih dari gue pasang gitu bang ya. Iya, lu tergiur dengan uang receh, lu bisa dapat handphone sama dapat rokok. Sedangkan di sini ada ini permen. Lu deposit ke gua mau ngasih atau enggak ya terserah gua. Iya. Ya lu kasih. Ini yang lu dapat. Gue pasang lagi nih bang. Tuh. Ya penasaran kan karena pengen dapat handphone. Karena, lagi. Oh handphone bagus juga tuh. Kan, pasang bang. Stop. Nah, lu dapat rokok lebih dari modal yang Pasang. lu pasang. Tambah ketagihan dong. Wah lumayan nih. Dengan uang 2.000 gue dapat rokok. Padahal kan beli rokok kan harganya lumayan. Dengan pakai uang 2.000. Dengan tujuan pasang harapan handphone. Minimal dapat rokok. Padahal ya terserah gua mau ngasih apa enggak gitu. Itu pembodohan banget kan. Yang namanya judi kan gambling ya. Ada apa sih namanya? Kemungkinan menang berapa persen. Kalau ini enggak, terserah gua. Kalau slot memang sih kepancing juga ya. Kayak dari tadi masang kayak gitu tuh, uang udah habis dari saya nih. Dan apa yang sebelumnya masang segitu dapat ini doang, tergiur sama barang gitu. Pasangan berusaha banget nih, asli kepancing banget sih memang. Karena kepengen banget punya handphone kan gitu. Pengen banget punya handphone. Pengen banget dapat handphone lah gitu handphone. Ya. Karena instan gitu. Nah, lu depo terus nih receh setiap hari. Gua kumpulin, gua bisa beli 2 iPhone. Terus ketika duit yang lu deposit ke gua udah cukup untuk beli 2 iPhone, lu gua kasih menang. Gua seneng banget loh. Padahal dengan duit itu lu harusnya bisa kebeli 2 kan. Beli 2. Iya sih. Bahkan ini saya juga ada kepikiran uang habis nih untuk all in masang. All in. Uang habis nggak punya duit lagi. Nyari kayak kepikiran nih uang yang bisa buat masang lagi gitu. Dengan harapan gue bisa dapet handphone. Kawan minjem duit kali ya, minjem duit. Dapat tuh. Akhirnya lu minjem tuh ke orang ya. Minjem. Deposit lah tuh lagi. Deposit. Ya, secara tidak langsung penjelasan abang kayak begini yang kasih ke saya juga merasa langsung kayak kepancing gitu dengan harapan pasangan handphone gitu. Terus saya juga pengen banget punya handphone, tapi modal receh nggak punya gitu uang buat membeli handphone. Sedangkan dalam pasangan itu ada handphone asli. Dengan abang yang sampai ke saya udah ngeberitahu gitu, saya bodoh banget kan kalau lo main slot kan. Iya. Ya karena terserah gua mau berhentinya di mana ya. Ini cuman ilusi doang nih. Ilusi lu. Wah, lumayan hadiahnya gede gitu. Sekarang saya udah bingung nih bang. Modal udah nggak ada pinjaman. Akhirnya lu berbuat yang enggak kan? Berbohong sama istri, sama orang tua, minta uang ya kan? Bilangnya buat apa? Itulah yang udah gua alamin Kel. Nah, tadi tuh yang gua praktekin, itu gua di masa lalu kayak gitu. Jadi gua ngasih uang ke orang, terus gitu. Terserah orangnya mau ngasih apa enggak kan, tolol banget ya. Gua ketagihan karena gua masang harga permen gua udah dapet rokok. Wah lumayan ya. Iya. Kalau Max kan bisa dapat handphone gitu.
akhirnya kepancing situ, mulai hutang pas di tahap kecanduan itu tuh mulai menumpuk hutang. Nah ketika udah pengen banget berhenti, di hati kecil kita tuh pengen banget berhenti, tapi nggak bisa, masuk ke tahap ketiga, kebutuhan kayak awalnya kan iseng-isengan lu masang iseng dan harapan karena pengen handphone kan, handphone akhirnya kepancing, akhirnya kecanduan kan. Kecanduan, ketika lu kecanduan, duit lu habis, lu ngutang ya kan, utang lu numpuk. Nah masuklah ke tahap ketiga tuh, tahap kebutuhan. Di situ yang paling berat di situ efek dari keisengan sama kecanduan itu ke kebutuhan gaji habis gaji habis, utang numpuk, deadline hutang tanggal sekian, akhirnya lu mikirnya apa? Gua main lagi lah buat bayar utang, iya kan? minjem lagi dengan harapan bisa kalau menang buat bayar utang, ya kan? Akhirnya lu menang lah nih, tutup utang, iseng main lagi, kayak gitu aja terus sampai utang lu numpuk seleher nih, bahkan udah di atas kepala, udah ketutup kita. Berarti dengan alasan main lagi itu untuk melunasi utang ya, kebutuhan iya. Untuk melunasi utang. Iya, kan stepnya kan yang gue bilang tadi, pertama iseng-iseng, kedua kecanduan, ketiga itu kebutuhan. Nah di tahap kebutuhan itu orang yang paling susah keluar, karena mikirnya kalau nggak gue main lagi atau gue nggak putar lagi, nggak bakal ketutup utang gue Terus terang aja gue di tahap ketiga ini udah sempat keluar sebetulnya di kebutuhan, udah sempat keluar, gaji gue udah aman, sampingan gue udah jalan, akhirnya terjerumus lagi sama apa, circle pertemanan bang gue kemarin kalah sekian, kita nggak tega sama temen, akhirnya kita pinjamin tuh, dia kalah lagi, kita yang panas kita yang balas, kita menang nih udah nih buat ngebalikin duit temen kita yang kalah, udah menang nih nah disitulah kita nggak tahu lagi kapan berhenti sekalinya lu terjerumus lagi susah buat berhenti. Gua dulu pernah belajar berhenti total gua. Akhirnya ya itu kepancing sama temen yang tadi, Lingkungan juga ya masuk ya, circle. Ya sekarang gua udah habis bayar utang aja gua pusing, deadline tanggal sekian uang udah gak megang makanya mungkin solusinya buat tahap yang ketiga nih udah harus ke psikiater gua udah harus ke psikiater buat bimbingan konseling gimana cara melewati tahap ketiga ini, karena yang gua tahu ya yang pernah gua rasakan juga gitu ketika kita di tahap kebutuhan dibantu sama istri jual mas kawin atau istri jual perhiasan dia buat ngelunasin utang kita, udah lunas tuh udah ketutup, kita main lagi, karena apa, circle, balik lagi ke circle. Makanya yang gue bilang kemarin ya ketika kita berteman dengan penjual parfum, kita kebagian wanginya. Ketika kita berteman dengan orang yang kotor, kita bakal ke bagian baunya juga. Iya. Makanya teman-teman, saya bikin video ini dalam keadaan terpuruk banget, terlilit hutang, dikejar deadline. Mas saya mencoba buat nggak main lagi, ya karena udah nggak ada uangnya. Mungkin kalau ada uangnya lagi, gue pasti kepikiran buat main lagi karena buat deadline utang berikutnya. Karena di tahap kebutuhan lah, itulah yang masih belum konsisten gue terapkan itu, karena pas ketika deadline datang, padahal deadline itu datangnya misalkan sebulan kemudian gitu tapi udah ada pemberitahuan penagihan gitu, kita udah kepikiran, aduh gimana ya bulan depan, akhirnya kita ngutang lagi, nambahkan utang gua dengan tujuan gua putar terus buat nutup utang kemarin. Udah nih dikasih nih, udah cukup gitu kan, tapi gua nggak tahu kapan berhenti lagi gitu. Akhirnya lanjut kalah lagi, utang lagi nambah ya. Iya, begitu terus makanya gue sendiri juga kayaknya memang butuh ke psikiater juga buat antisipasi terulang lagi gitu. Udah mau utang numpuk, nggak tahu bagaimana bayarnya, banda semua udah dijual. Mungkin di psikiater itu ada treatment tertentu lah buat kita nggak kepikiran lagi. Cuman itu rasanya berat banget kalau udah di tahap kebutuhan tuh masih berat banget, karena pilihannya cuma itu. Terkecuali
di tahap kebutuhan yang masih harian ya, kita bisa nyari usaha sampingan gitu. Itulah yang udah gue alamin, itulah yang udah gue jalanin kan. Tapi ketika usaha goyang, akhirnya kepancing lagi kayak lo. Iya, Ya kan, betul. konsisten sih kalau. Konsisten kuncinya. Man, ya udah balik lagi ke abangnya juga sih. Harusnya kan ya ke abangnya sendiri. Terus ada lagi yang memang susah banget nih, lingkungan. Lingkungan udah gue coba hindarin kan, tapi tetap aja susah emang. Aja iya. Nah mungkin jawabannya itulah di psikiater. Banyak yang gue lihat tuh di handphone, udah gue catat juga sih. Mungkin suatu saat gue bakal ke situ juga sih, ada kemungkinan ya Kal. Memang harus coba kali ya bang. Iya. Dan semoga bisalah buat stop gitu dari bahayanya ini judi online ya. Buat yang masih bermain nih, terutama yang baru iseng-iseng, pelajaran, hidup saya udah hancur, udah berantakan, nggak tahu lagi harus kayak gimana. Gaji gaji dari bulan ke bulan tuh cuman buat nutup cicilan doang kan. Akhirnya buat bulanan gue ngutang numpuk lagi akhirnya. Yang awalnya udah stabil udah, nah gitulah kan. Gue udah nyoba usaha, gue udah nyoba ini. Memang harus dari diri sendiri sih. Gue udah bener-bener berhenti. Tahu-tahu ada temen kesusahan minta tolong, bang, jokiin bang. Kita jokiin, menang bener Kal. Bahkan kita dikasih fee. Tapi dari situ kita mulai main lagi, mulai berantakan lagi. Ngejokiin ya. Banyak sih faktornya Kal. Nah, terutama lingkungan sih, diri sendiri sama lingkungan. Nah, untuk di lingkungan mungkin masih bisa kita antisipasi ya, kita hindarin orang-orang yang masih bermain gitu kan. Tapi untuk diri sendirinya ini yang kita nggak bisa antisipasi kan. Ya contohnya itu ketika kita kebutuhan mepet ya kan, deadline yang harusnya itu bayar utang misal 20 juta nih tanggal 5 gitu. Gue cuma ada 5 juta. Harusnya kan kalau gue bayar kan sisa 15 kan. Ya. Malah gue puter. Dikasih lah tuh 10 juta. Harusnya kan lumayan buat ngebayar ngurangin utang. Ngurangin ya. Malah diputar lagi. Terjerumus lagi. Begitu terus Kel. Buat teman-teman ya yang mungkin punya solusi atau pernah punya pengalaman di rehab ke psikiater atau di rumah sakit jiwa, sharing di kolom komentar. Berikan kita support buat diri gue sendiri atau buat teman-teman yang masih terjerat. Berikan solusi buat inspirasi buat yang masih menjalani supaya cepat berhenti ya Bang Vika ya. Semoga ya. Supaya cepat bisa merecovery karena hidup tetap berjalan dan orang nggak bakal peduli sama lu. Sesusah-susahnya lu ya lu sendiri yang rasain, resikonya lu sendiri yang nanggung. Keluarga teman udah banyak disusahin, besok nggak bakal percaya lagi sama kita kan. Bahkan di keadaan tertentu atau urgent ya, tetap dipikirnya kita masih penjudi. Efek itu masih bakal melekat. Oke, sampai di sini aja kita tutup. Silakan masukkan komentar-komentar Anda, like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.